seluruh manusia berbahagia. Lahir Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Hendaklah semua manusia, hamba Allah di muka bumi berbahagia. Halo? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Ngeri-ngeri apa makan terus ini? Dengar. Dua-duanya ya, makan dan dengerin. Dengerin dulu ya, kan yang penting sudah dapat di depannya. Rahmat dan anugerah ini kelahiran Rasulullah. Ya, hendaklah kita sebagai umatnya, sebagai makhluk yang ada di muka bumi, ibrah. Ibrah itu tanamkan kebahagiaan. Karena jamaah rahmatullah alaikum, tanpa Rasul diciptakan Allah, tanpa Rasul diutus oleh Allah, hidup manusia tidak akan ketemu arah, tidak tahu salah dan benar, tidak tahu haram dan halal, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, manusia di dunia tahu kompas, tahu di dalam kebenaran. Alhamdulillah. Zaman patroh, tahu nggak zaman patroh? Zaman apa? Patroh itu zaman putus, tidak ada utusan. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa kurang lebih 400 tahun. Itu namanya zaman patroh. Bukan pakai toh, pakai tak, patroh. Kalau patroh dan fitroh jadi bersih. Patroh zaman putus, tidak ada utusan Allah ke muka bumi. Manusia semaunya, hadirin, disebut zaman jahiliyah. Bagaimana hidup zaman jahiliyah? Yang kuat, yang hebat, kuasa. Yang tidak ada kekuatan, alah cerek, hina. Saat itu perempuan dilecehkan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Tetapi diutusnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, maka alhamdulillah syariat dijalankan. Kalau yang benar kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah, kalau bagus kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek. Itulah syariat tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah, sampai dikatakan wa huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan di mana sedang berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad. Wa huwa khairun mimma yajma'un. Sebaik-baik ijma' perkumpulan adalah perkumpulan di mana di situ sedang bahagia mengadakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita diperintahkan untuk menyampaikan rasa gembira kita kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama di dalam pengarang-pengarang kitabnya itu diantaranya di dalam kitab Simtud Durar, Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, basyarun la kal basyar, artinya manusia bukan seperti manusia biasa. Apaan Bapak? Manusia tidak seperti manusia biasa. Kalau di dalam kitab usul fikih ada khususiat untuk Nabi Muhammad. Itu namanya. Ya, perhatikan kita supaya cinta Nabi. Ya, nanti kalau sudah cinta Nabi udah kita online cinta kepada Allah udah pasti. Karena tidak lepas cinta Allah, cinta Nabi. Hadirin rahmatullah alaikum. Di dalam kitab Barzani Syarhul Anam, contohnya ketika hamilnya saja sudah beda dengan hamil istri kita. Bu, Ibu, bagaimana rasa hamil? Bapak, bagaimana rasa hamil?
Enggak kata Bapak hamil emang. Ya Allah, saya takut jadinya. Coba dilihat di dalam kitab Barzanji Syarhul Anam, ya, fawaladahatu ummuhu aminatun falam tajid alaman wala siqala. Fawaladatu ummuhu, maaf, fahamalatu ummuhu, maka menghamilkan ibunya Nabi Muhammad Sayyidatina Aminah, falam tajid lahu, falam tajid laha, maka dia tidak merasakan lahu kehamilan Nabi Muhammad alaman, tidak merasa sakit, wala sikola, tidak merasa abot. Abot apaan? Orang terasa lara, orang terasa abot. Ketika Rasulullah dihamilkan oleh Sayyidatina Aminah, itu tidak rasa hamil, tidak ada sikol, tidak ada berat. Ibu, bagaimana terasa ketika hamil muda? Tidak enak. Dan didampingi oleh para malaikat, tidak ada yang mendekat apapun. Subhanallah. Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya Maulid Ad-Dibai, Fahtazzal arsyu taraban wastibsyar wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Pada saat Rasulullah dilahirkan, fahtajal arsyu, gemetar aras, toroban wastibsyara, rasa bahagia. Makhluk yang disebut aras ketika lahir Nabi Muhammad gemetar dan bahagia. Wazdadal kursi, kursi, tahu kursi? Bapak-bapak angku tahunya ya. Kursi, wasi'ah kursi. Ada makhluk Allah di langit, di atas langit yang nama kursi. Ketika lahir Nabi Muhammad, wazdadal kursiyu haibatan wa waqara, semakin tambah agung dan besar kehebatannya kursi ketika lahir Nabi Muhammad. Wamtala'atis samawatu anwara, dan langit pada lahir Nabi Muhammad penuh dengan hiasan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya lahir Nabi Muhammad, begitu agungnya lahir Nabi Muhammad. Wa dajjatil malaikatu, dan seluruh malaikat gemuruh, suara bergemuruh. Mereka semua tahlilan, membaca la ilaha illallah, wa tamjidan, dan memuji kepada Allah, wastighfaran, dan istighfar kepada Allah. Hebat apa tidak? Hebat. Hebat apa tidak? Hebat. Apa yang hebat? Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang tadinya ditugaskan oleh dengan bermacam-macam tugas, ketika lahir Nabi Muhammad semua tahlil, tamjid, istighfar. Ayat kita buktikan yuk. Baca subhanallah bareng-bareng, tombol ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali.
sholat, bertasbih, bertahlil, beristighfar atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu saking apanya jemaah? Saking agungnya, bahagianya. Kursi aras menjadi hebat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wajah enggak kita diberikan akal sempurna oleh Allah memperingati atau yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Wajar. Tanamkan ibrah bahagia. Ya jamaah rahmatullahi alaikum. Di dalam kitab Nihayatul Zaid karangan Syekh Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Ali Al-Jawi Al-Bantani yang sering disebut Imam Nawawi Tanahara. Beliau lahir di Tanahara Serang, tapi wafatnya di Mekah di Maklah. Satu makbarah, satu makam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengutip di dalam satu kitabnya Nihayatul Zaid. Rasulullah dihamilkan Imam Sobban. Di dalam satu kitab Nihayatul Zaid, ungkapan Imam Sobban dan seluruh ulama bersepakat Rasulullah dilahirkan hamilnya mulai dari hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin. Diangkat jadi Nabi bulan Rabiul Awal juga hari Senin. Keluar hijrah dari Mekah dari Duhasur ke Madinah juga hari Senin. Nyampe Madinah hijrah sampai Masjid Kuba hari Senin. Beliau juga diwafatkan oleh Allah pada hari itu. Hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ada enggak ya dari kemaluan seorang ibu? Tidak. Ya, jamaah rahmatullahi, para nabi, para rasul semua lahir dari atas kemaluan ibu dan dari bawah pusat. Itu semuanya lahir para nabi. Ya kan bashar manusia. La tidak, kal seperti bashar manusia biasa. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Lihat di dalam manakibnya, salah satu manakib Rasulullah ketika beliau buang air kecil, itu bekasnya, seninya itu dari air kecil itu tidak ada. Subhanallah. Bihalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asru bauli min hufi alai. Wala yura asru bauli, wala yura tidak kelihatan asru bauli, bekas buang air kecil. Rasulullah itu luar biasa. Ketika buang air kecil bekasnya tidak ada. Tidak ada. Coba kalau ibu bapak kecil bau apa? Bau jengkol, bau petai. Itulah basyarun la kal basyar. Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk umat yang cinta Nabi kita Muhammad. Yang terakhir, saya ngambil dari kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu syarahnya kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Beliau mengutip satu hadis, la yara wajhi salah satu anfusin, tidak bisa melihat wajah aku, kata Rasulullah, di hari kiamat 3 jiwa. Tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Tiga kelompok ini. Saya tanya kepada jamaah, pengen apa tidak melihat wajah Rasulullah? Pengen. Hah? Pengennya kita pengen melihat wajah Nabi Muhammad yang indah. Ada satu riwayat, di surga itu bahagia, lebih bahagia dibanding dengan segala macam kebahagiaan ketika melihat wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khairu maq'ad, sebaik-baik kita maq'ad, duduk berdampingan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik maq'ad, duduk adalah berdampingan dengan Nabi Muhammad. Kita mungkin di dunia ini rasa bangga kita kalau duduk dengan Pak Camat,
Rasa agung kita duduk dengan Bapak Gubernur, apalagi kita duduk berdampingan dengan Presiden, bangga banget. Tapi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih dibanggakan oleh orang yang beriman ketika kita duduk dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu maq'ad bi jiwari khairu maq'ad. Jiwar, bertetangga, berdekatan, duduk dengan Sayyidina Muhammad. Ini ada 3 kelompok yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Siapa ini? Pertama, kata beliau, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dia tidak tobat sebelum meninggal. Kata Rasulullah, dia tidak bisa melihat wajah aku. Al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka kepada kita sebagai orang tua, berdoa mudah-mudahan anak-anak kita selalu berbuat baik kepada kita semua. Amin. Amin. Dan kita sebagai orang tua, sebagai anak, jangan durhaka kepada orang tua kita. Tapi Rasulullah sih melamar di dalam satu ungkapannya, birru aba'akum tabarikum abna'ukum, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka anak kalian pasti berbuat baik kepada kalian. Itu Rasulullah menyampaikan. Kalau kita sekarang anak agak nakal-nakal, kita harus melihat kepada kaca spion ke belakang. Jangan-jangan saya dulu nakal kepada bapak saya. Itu harusnya kata Rasulullah. Satu ya, tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Insya Allah kita sebagai anak tidak durhaka ya Pak ya. Amin. Kita sebagai orang tua, anak kita tidak durhaka. Dengan barokah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, watariku lis-sunnati, tidak bisa melihat wajah aku, kata Nabi Muhammad, orang yang meninggalkan sunnahku. Nih, di zaman now ini sunnah Nabi hampir hilang. Ayo, sunnah-sunnah Nabi kembangkan, laksanakan. Kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidi. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika hancur umatku, maka dia dapat pahala 100 orang mati syahid. Ya, sunnah-sunnahnya jalankan. Baik tidak, kita termasuk orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi kita. Langsung saja karena waktu. Yang ketiga, yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, orang yang tidak mau bersolawat kepadaku pada saat aku disebutkan di dekatnya. Tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad pada saat disebutkan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Hadirin rahmatullah alaikum. Berarti mafhumnya, orang yang pandai dan pintar dan rajin bersolawat nanti di hari kiamat memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jadi kelompok yang tiga ya, supaya kita melihat wajah Nabi Muhammad. Satu, kita jangan sampai kelompok apa tadi, durhaka kepada orang tua. Kedua, yang meninggalkan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, yang tidak mau bersalawat. Ayo di ujung ceramah ini kita salawat tidur qulub ya. Tidak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa tilaiha wa ala
Tiga kali. Kecap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Mohon maaf jika pembicaraan penyampaian ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu di waktu dan gelombang yang sama di Majelis Taklim Barokah Subuh. Nasrul minallah wa fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Muhammad Al-Nurdin. Semoga kita bersama keluarga kita bisa meneladani sunnah Rasulullah SAW dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah sambutan pengurus Musyawarah Al-Ikhlas yang insya Allah akan disampaikan Bapak Sumoyo. Waktu dan tempat kami persilakan. Banyak di luar. La ilaha illallah. Ibu-ibunya. Sallallahu alaihi wasallam.